Shalom Bapak Ibu Saudara. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Mengucap syukur pada pagi hari ini kami bisa kembali di tempat ini. Kiranya ibadah kami ini menjadi ibadah yang luar biasa pada pagi hari ini. Sebentar kami menundukkan kepala dengan kasih Kristus penanggung jawab untuk Hari Jumat Saudara Tuhan Kemuliaan Bapa kami yang setia, Bapa kami yang penuh kasih, yang kasihnya tidak pernah berubah jauh sekarang sampai selama-lamanya. Kami bersyukur Tuhan buat kemurahan-Mu, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu, kami bersyukur buat pemeliharaan-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mau berbakti, kami mau memuji, mau menyembah Engkau. Kiranya Tuhan Kau berkenan atas setiap penyembahan pujian kami, Kau berkenan atas setiap ibadah kami. Kami persembahkan hati kami Tuhan, kami persembahkan ucapan syukur kami pada hari ini bagi Engkau Raja di atas segala raja. Terima kasih ya Tuhan, Roh Kudus berkenan di tempat ini, kemuliaan-Mu memenuhi tempat ini, sehingga setiap kami yang datang pulang membawa kemenangan, kami pulang bawa kelegaan, kami pulang bawa pelepasan, kami pulang bawa kesembuhan yang daripada Engkau. Terima kasih ya Yesus, kami bersyukur untuk semua kebaikan dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mau mulai ibadah ini. Haleluya. Amin. selamat hidup kembali Bapak. Mari sama-sama kita siapkan hati kita. Kita mau datang ke hadirat Tuhan. Mari sama-sama kita membuka pujian ini. Hanya kasih-Mu terlebih dahsyatnya pengorbanan yang sempurna sama aku menderahmu Tuhan. Dengan darah-Mu curah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesus. Sama-sama kita menyembah. Aku sembah, pulihkanku dengan darah-Mu. Aku sembah, Bapa mulia seumur hidupku. Ku mau menyembah-Mu. Mari lagi kita angkat pujian
Mari sama-sama katakan. Lagi sama-sama katakan kau bisa enggak. Mari sembah Dia. Pada pagi hari ini kami datang di hadirat-Mu untuk memuji dan menyembah Nama. Mari sama-sama kita menyembah Tuhan.
Sama-sama kita angkat pujian dari sama-sama katakan Kau yang kusembah Tuhan. Engkau kusembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau kusembah, Bapa mulia, seumur hidupku. Sama-sama kita Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau kusembah, Bapa mulia, seumur hidupku. Ku mau menyembah-Mu, sampai hidup Tuhan. Ku mau menyembah-Mu. Lagi sama-sama katakan, hidupku, ku mau menyembah-Mu. Hanya namamu yang kami tinggikan di tempat ini. Karena perbuatanmu ajaib dan haram bagi kami Tuhan. Dan intinya kau mengucap syukur Tuhan. Ku
sama-sama katakan, ku tinggikan Engkau Raja yang duduk di atas tahta. Engkau mulia, ajaib heran, lagi sama-sama katakan tinggikan Engkau Raja yang duduk di atas tahta. Engkau mulia, ajaib dan heran, bukanmu akan Engkau Tuhan tinggikan Engkau Raja yang duduk di atas tahta. Engkau mulia, ajaib dan heran, bukanmu akan Engkau Tuhan. Bersama-sama saya berbalik bagi kedua kita akan syukurkan Kau Tuhan. Tinggikan Engkau Raja yang duduk di atas tahta. Engkau mulia, ajaib dan heran, tinggikan Engkau Raja yang duduk di atas sama-sama katakan tinggikan Engkau Raja yang duduk di atas tahta. Engkau mulia, ajaib dan heran, bukanmu akan sama-sama katakan bukan Tuhan. Kami tinggikan namamu ya Tuhan. Biarlah semua kami yang di sini ya Tuhan datang untuk melayani ya Tuhan. Kami di sini bukan untuk dilayani Tuhan, melainkan kami ingin melayani ya Tuhan. Pakai kami lebih lagi ya Tuhan untuk mengerti kehendak-Mu. Pakai kami semua ya Tuhan untuk melayani-Mu lebih lagi Tuhan. Karena melayani-Mu adalah bagian terbaik ya Tuhan dari hidup kami Tuhan. Berkati setiap kami yang sudah datang pada pagi hari ini Tuhan. Kiranya Kau berkati mereka satu persatu Tuhan. Apapun masalahnya Tuhan, beban pikiran yang mereka bawa pada pagi hari ini ya Tuhan, kiranya kami lepaskan ya Tuhan, sehingga Kau bisa memuji-Mu dan menyembah-Mu lebih lagi Tuhan. Sebentar Tuhan, biarlah tubuh kami memuji-muji nama-Mu lebih lagi Tuhan. Biarlah kami di sini semua datang pulang tidak seperti kami datang ya Tuhan. Kami mendapatkan berkat baru, kami mendapat jiwa roh baru Tuhan, karena kami ingin meninggikan nama-Mu lebih lagi Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Mari sama-sama yang percaya katakan
Shalom Bapak Ibu Saudara. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Masih semangat untuk memuji Tuhan? Boleh kasih senyum kanan kirinya dulu. Selamat hari Minggu, selamat pagi, Tuhan Yesus berkati. Kalau gitu kita mau angkat pujian ucapan lebih. Mari sama-sama kita tepuk tangan. Betapa baiknya Tuhan itu, rasakan menikmati kasih setia Tuhan, ucapan dan diharapkan. Betapa baiknya Tuhan itu, rasakan menikmati kasih setia Tuhan. Selamat pagi Tuhan, Ayah mengasihiku, Ayah memelihara aku, masih bersuka cita, masih mau lanjut pujian lagi. Mungkin bisa coba kanan kirinya, kasih semangat. Soalnya dari sini kayak masih ngantuk gitu ya Bapak Ibu. Sudah mandi kan Bapak Ibu? Harusnya kalau mandi harusnya udah seger. Siap memuji Tuhan lagi? Mari kita bangkit berdiri, karena kasih Tuhan tiada terlupa. Kita mau angkat pujian ini. Thank you.
Sama katakan aku bersyukur. Bersyukur jiwaku memuji mulutku bersama Cinta Yesus aja perjalananku. Sekarang aku akan berhenti Semangat Bapak Ibu, silakan kembali duduk lagi. Oke, saya mau cerita sedikit aja Bapak Ibu karena ceritanya nyambung sama lagu berikutnya. Jadi namanya anak muda ya pasti kan kalau kita kumpul sama teman-teman pasti sering sharing-sharing cerita gitu. Nah pasti dari semua orang udah sering ditanyain kayak di gereja tuh ngapain aja sih? Itu sering banget kan pasti ditanyain. Nah teman-teman saya tuh juga kepo banget gitu loh Bapak Ibu kayak kamu tuh di gereja ngapain sih kok kayak nyanyi-nyanyi gitu kan ya terus kok lama banget pulangnya dia bilangnya gitu. Saya kan kadang sampai siang sekolah minggu juga gitu. Terus dia sering nanya emang nggak capek ya tiap minggu pulangnya siang gitu. Terus saya bilang ya enggak karena kan seru. Pertama ibadah umum terus kedua sekolah minggu terus dapat jajan dapat makan gitu. Saya ceritanya gitu. Terus habis itu sering saya cerita kayak gitu karena apa kalau di gereja tuh ya kayak gini gitu. Mereka tuh kayak tertarik gitu kayak dengerin cerita tuh kayak seneng gitu. Terus teman saya nyeletuk tapi orang Kristen tuh kok mukanya kayak orang-orang kaya gitu. Dia tuh bilangnya gitu terus dalam hati wah amin nih amin gitu. Nah katanya kalau punya masalah itu gak kelihatan gitu kayak happy terus bawaannya gitu. Terus teman-teman saya juga kan suka main ke rumah katanya papa mama tuh orangnya welcome gitu jadi vibes-nya kayak kata orang kaya gitu. Wah amin gitu. terus terus diselingin cerita gitu. Saya ceritanya enak-enak gitu yang bahagia-bahagia terus teman saya juga terus nggak enaknya gimana ya nggak ada yang nggak enak semuanya enak gitu. Oh itu enak ya gitu. Terus iya makanya kapan-kapan kalau ada acara datang aja gitu. Aduh emang boleh gitu. Terus mungkin mereka tertarik tapi kan apa ya belum mau datang gitu kan kayak cuma tertarik gitu. Tapi tiba-tiba itu teman saya ada 2 orang itu tiba-tiba download Alkitab di HP-nya secara tiba-tiba. Saya nggak tahu itu karena cerita saya atau karena emang orangnya udah tertarik tiba-tiba tuh download Alkitab di HP-nya. Terus saya tanya kok kamu punya aplikasi Alkitab gitu. Iya pengen aja soalnya ayatnya tuh bagus gitu ayatnya tuh menguatkan gitu katanya. Wah puji Tuhan gitu. Terus dalam hati wah enak ini dipancing gitu. Nah, terus dalam hati oh iya iya itu bagus itu. Nah terus teman saya yang satu ini emang suka apa ya share ayat di WA di IG gitu terus sering share video khotbah gitu padahal dia bukan Kristen tapi dia lebih rajin daripada saya. Terus nge-like itu rajin banget setiap ada postingan dia like terus gitu. Wah puji Tuhan sih. Terus itu teman saya yang satunya ini
ternyata dia ini pakai pengingat harian di ayat Alkitabnya itu. Jadi tiap hari itu ada pengingat harian. Waduh, saya aja nggak ada, dia ada gitu. Terus dia tiba-tiba bilang, kamu udah baca Alkitab belum? Gitu. Terus, loh, kamu punya Alkitab? Terus dia bilang, punya, ini saya nyalain apa pengingat hariannya gitu. Tiap hari dia baca, ternyata habis itu dia bingung kalau mau baca kitab tuh mulainya dari mana. Terus yaudah saya bilang dari awal aja biar gak bingung gitu. Terus ternyata dia baca dari Kejadian, gak tahu sampai sekarang tuh sampai mana, tapi dia baca terus, dia share-share di WA, di IG-nya gitu tentang khotbah-khotbah. Itu luar biasa sih teman saya itu. Makanya pujian yang mau saya sampaikan ini, kok keinget teman-teman yang dengan Alkitab kayak sampai segitunya tertarik gitu ya. Terus ya udah, makanya kalau sering cerita-cerita itu saya ceritain semuanya. Mereka tuh kayak seneng gitu, kayak tertarik gitu. Mungkin ini hal yang sedikit gitu karena mereka cuma download Alkitab. Tapi kan siapa, kita kan nggak tahu kalau di masa depan nanti mereka mau ibadah gitu. Makanya ini saya ajak-ajak terus Bapak Ibu, siapa tahu mereka mau. Ya itu saja kesaksian dari saya. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau nambahin? Oke, kalau belum ada, mari kita berdiri lagi. Kita mau nyanyikan cerita kemuliaan Tuhan. Yang sangat terpuji, dari Allah, Tuhan Maha Besar, yang sangat terpuji, sangat dahsyat, menghancurkan musuh. Mari sama-sama kita pujian, kita menceritakan kemuliaan kemuliaannya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Tuhan Maha Besar, yang sangat terpuji, dan lebih dahsyat dari segala. Tuhan Maha Besar, yang sangat terpuji, dan sangat dahsyat, menghancurkan musuh. Sama kita dikatakan Maha Besar, yang sangat terpuji, dan lebih dahsyat dari segala. Tuhan Maha Besar, yang sangat terpuji, dan sangat dahsyat, menghancurkan musuh. Yang sangat dahsyat, yang sangat dahsyat, 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 menghancurkan musuh. Mungkin sebelum mendengarkan firman, dia ingin bersaksi. Nah, baik, kalau tidak ada, mari
Sama-sama kita siapkan hati kita buka hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Karena Tuhan adalah kekuatan kami. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah kekuatan, tempat perlindunganku, saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. dan kita bersama-sama katakan sejauh Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit
sejauh langit dengan segala jauh langit dari bumi yang rindu suasana kasih-Mu. Melihat kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, Kau tahu rasanya jauh langit dari bumi. Rasanya kasih-Mu, Kaulah kekuatanku, sukacitaku. Kaulah kekuatanku, sukacitaku. Sekali lagi kita tepuk tangan yang mulia buat Yesus Juru Selamat kita. Terima kasih Tuhan. Inilah persembahan kami, persembahan pujian syukur yang kami naikkan kepada Tuhan. Terimalah menjadi korban persembahan yang berkenan kepada-Mu ya Tuhan. Kami rindu Engkau berkata-kata kepada kami lewat firman-Mu. Bila firman-Mu yang menguatkan kami pada saat pagi hari ini. Hati kami sedia untuk mendengar dan melakukan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi. Selamat hari Minggu. Selamat menikmati berkat Tuhan yang luar biasa. Hadirat Tuhan yang akan menyembuhkan kita. Hadirat Tuhan pula yang memberikan kepada kita kasih karunia yang luar biasa. Sehingga semua kita pagi hari ini mengalami hal-hal yang indah. Ya, pengalaman-pengalaman yang indah dengan Tuhan bukan berarti semua persoalan-persoalan kita beres begitu saja. Tapi ketika hati kita dipenuhi dengan kasih, dipenuhi dengan karunia Tuhan, di sana ada berkat Tuhan yang lebih luar biasa. Puji Tuhan. Saya kita kembali belajar tentang mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Dari sini aja kok, dikeluarkan lagi. Jangan TOT, sebab nanti TOT di situ sini nggak bisa. Keluarkan lagi, open dia. Ya. Jadi kalau dari sana, dari sini nggak akan nyambung. Di file 25. F5 terus biarin aja nanti dari sini. Bapak Ibu Saudara, kita akan membuka Alkitab kita Yeremia pada pasal yang ke-9 ayat yang ke-23 dan 24. Yeremia 9 ayat yang ke-23 dan 24. Beginilah firman Tuhan, janganlah, kita baca sama-sama, 2, 3. Beginilah firman Tuhan, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya, janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya, janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai, demikianlah firman Tuhan. Amin. Ayat ini memberikan kepada kita sebuah pesan yang simple tapi penting untuk kita pahami bersama. Mengglorifikasi atau membangga-banggakan kebijaksanaan, kekuatan atau kuasa dan kekayaan adalah bukan kehendak Tuhan, bukan kesukaan Tuhan.
Kalau saya dan saudara mendapatkan kebijaksanaan, memiliki kebijaksanaan, memiliki hikmat, memiliki tingkat pengetahuan yang hebat, maka sebenarnya kalau kita mengglorifikasi, membangga-banggakan itu pun juga bukan kehendak Tuhan. Kalaupun toh kita menjadi pribadi yang kuat, sampai hari ini kita kuat, bahkan kita punya kuasa, punya jabatan mungkin, dan kita mulai menepuk dada akan hal ini, maka itu bukan kehendak Tuhan. Kalaupun toh kita diizinkan oleh Tuhan menjadi orang kaya, katanya Mbak Sevi tadi. Orang kaya. Maka kita pun dilarang untuk bermegah karena kekayaan kita. Yang Tuhan mau adalah ini, Bapak Saudara, mengglorifikasi, menjadi sebuah kesukaan dan sukacita kita yang benar adalah kalau saya dan saudara memahami dan mengenal Tuhan. Agak sedikit kesulitan Bapak Ibu Saudara bagi kita hari-hari ini memilah-milah antara orang Kristen yang sungguh-sungguh dengan orang Kristen yang duniawi. Sebab terlalu banyak orang ketika memiliki kekuatan, kebijaksanaan, titel yang tinggi, jabatan yang tinggi, kekayaan yang begitu banyak, dia mulai membangga-banggakan dirinya. Padahal kita sadar bahwa semua itu adalah kasih karunia. Dan saya rindu kita memiliki pemahaman dan pengenalan Tuhan yang lebih dalam lagi, karena ini kesukaan Tuhan. Sesuatu yang Tuhan sukai, sesuatu yang amat bernilai kekal adalah ketika saya dan saudara memahami, berupaya memahami dan mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Persoalannya adalah memahami dan mengenal Tuhan adalah sebuah proses kehidupan. Semua kita kalau tidak mau masuk ke proses ini, sudah akan terus menjadi orang Kristen yang stagnasi, tidak bertumbuh. Kekristenan kita menjadi kekristenan yang bahkan tidak berdampak dan tidak berguna, karena kita tidak mau masuk dalam proses mengenal Tuhan lebih jauh lagi. Pertanyaan kita sore pagi hari ini, apakah kita, Anda, saya, sungguh-sungguh ingin mengenal Tuhan lebih dekat? Karena banyak orang juga mengiring Tuhan, mengiring Yesus hanya ingin mendapatkan benefit, keuntungan semata-mata. Kalau aku sehat, ya aku ikut Tuhan. Kalau aku kaya, ya aku ikut Tuhan. Kekristenan kita mestinya lebih dalam dari semua itu. Bukan hanya sekedar kulit. Kalau hamba-hamba Tuhan, nabi-nabi Tuhan, para rasul-rasul Kristus, yang 12 rasul ini, kecuali Rasul Yohanes yang mati tua, mereka hanya mengiring Tuhan kulit saja. Maka ketika mereka menghadapi siksaan yang begitu mengerikan, ketika mereka mengiring Yesus, mereka akan kecewa. Mereka akan berkata, "Derek Gusti kok ngene ya? Susah." Beberapa murid Yesus, salah satunya Andreas, dia martir dengan cara yang mengerikan. Nathanael juga demikian. Dikuliti hidup-hidup. Sudah pernah dikulit, pernah kulitnya terkelupas. Kenapa mereka begitu rupa ketika mereka bahkan seperti Alkitab berkata, Stefanus sekalipun ketika dirajam batu, mereka nyaris berkata, "Tuhan, jangan timpakan amarahmu, jangan timpakan dosa ini kepada mereka. Ampunilah mereka Tuhan,
karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Di saat penderitaan yang begitu dalam sekalipun, mereka tetap berpaut kepada Tuhan. Kenapa? Mereka mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kekristenan yang hanya kulit akan membuat mudah layu, seperti Yesus berkata. Kekristenan yang tanahnya itu tipis, maka benih-benih kebenaran itu akan tidak berbuah. Atau mungkin juga ada orang Kristen yang tanah hidupnya itu berbatu-batu dan berduri-duri, maka juga tidak berbuah. Ada orang Kristen yang hidupnya penuh dengan kekhawatiran hidup ini. Aku nih gak sugih piye yo. Aku gak sehat piye yo. Aku nih gak kuat piye yo. Aku nanti kalau nggak oke gimana ya? Sehingga imannya tidak bertumbuh, tidak berbuah dengan sungguh-sungguh. Itu sebabnya saya dorong kita semua, saya tarik kita semua, yuk kita punya kerinduan yang kuat untuk makin mengenal Tuhan. Sebanyak ini yang membuat saudara memiliki jangkar iman yang tangguh, yang teguh. Bapak Ibu Saudara yang pernah kenal Mbah Gito, Mbah Gito almarhum, dulu salah satu jemaat kita yang sepuh sekali. Dalam susah dukanya, suka dukanya dia berkata, cemet gepeng, derek Gusti. Kita belum cemet, belum gepeng, bahkan hanya karena dangadong hepeng katanya orang Batak. Dangadong hepeng itu apa? Dadadoi. Kita sudah kecewa kepada Tuhan. Situasi kita tidak sesuai dengan keinginan kita kecewa dengan Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara, dalam proses kita makin mengenal Tuhan, ada sebuah proses lagi yang tidak kalah penting. Mengejar Tuhan, istilahnya orang sekarang, merupakan prasyarat. Gak bisa enggak. Mereka yang ingin dekat dengan Tuhan, ingin mengenal Tuhan dengan sungguh, maka kita harus punya satu yang namanya mengejar Tuhan. Mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Nah, ini persoalan baru yang seringkali ada beberapa anak-anak Tuhan yang nggak punya kerinduan untuk ngejar Tuhan. Nggak punya kerentek, apa itu? Punya hati yang, istilah Alkitab kita begini, lapar dan haus akan Tuhan. Apakah saudara sudah masih punya kerinduan yang kuat kepada Tuhan? Sudah masih rindu nggak sama Tuhan? Ini ngorek sesuatu yang paling dalam di hati kita. Apakah kita sebagai orang percaya hanya sebagai orang Kristen semata-mata atau yang percaya Yesus aja? Atau sungguh-sungguh kita punya lapar dan haus akan Tuhan? Penulis kitab Mazmur berkata, kita baca bersama-sama, 2, 3. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Kehausan kita akan kebijaksanaan, kehausan kita akan kekuasaan, kehausan manusia akan kekayaan itu mengalihkan kehausan kita akan Tuhan. Iblis itu selalu begitu, Bapak Saudara. Kalau kita lihat Injil Matius pada pasal yang keempat ketika Yesus dicobai, semua ini disodorkan oleh iblis. Supaya Yesus tidak melakukan kehendak Bapa, maka ditawarkanlah kebutuhan jasmaninya, kebutuhan jiwaninya. Ada orang yang mengganti Tuhan, mereplace Tuhan dengan haus akan kekayaan. Sehingga kalau urusannya dengan kekayaan, lupa sama Tuhan yang memberi kekayaan. Kalau saudara kaya, diizinkan kaya, ingat itu adalah kasih karunia Tuhan. Itu pemberian Tuhan.
Kalau kita diberikan oleh Tuhan amanat kekuasaan, itu pun juga karena kasih karunia Tuhan. Jangan sampai kita sebagai anak-anak Tuhan mengganti kehausan kita akan Tuhan dengan kehausan yang lain yang tidak berkenan kepada Tuhan. Ketika kita mulai haus akan yang namanya hikmat atau kebijaksanaan, maka kita nanti akan bermegah di sana. Aku dokter, Lin. Aku S2. Aku sudah sarjana. Itu memuaskan hatinya. Dia mulai membusungkan dada ketika sudah punya itu semua. Kehausan akan kekuasaan ketika dia mulai diangkat tinggi oleh Tuhan dalam sebuah posisi. Seperti Saul, Bapak Saudara. Kehausan dia ketika mendapatkan kekuasaan. Dan Tuhan beri kepada dia. Ketika kekuasaan itu begitu nikmat buat dia. Dia lupa akan Tuhan. Saul adalah salah satu raja yang luar biasa sebenarnya, Bapak Saudara. Raja yang diurapi dan dipilih oleh Tuhan sendiri. Raja yang penuh dengan pengurapan, dalam tanda petik pengurapan nabi, kalau sudah membaca di dalam satu raja-raja, salah satu Samuel. Dia kepenuhan seperti nabi, katanya Alkitab. Tapi toh Tuhan tolak dia. Kenapa? Dia mereplace Tuhan dengan kekuasaan. Dia menempatkan kekuasaan lebih daripada Tuhan. Kita semua butuh. Kita butuh hikmat, kita butuh kekuatan, kita butuh kekayaan. Butuh. Tapi kalau kebutuhan itu melampaui kebutuhan kita kepada Tuhan, itu yang tidak berkenan. Ada di sini yang nggak butuh duit? Di sini ada yang nggak butuh duit? Nggak ada. Semua setuju kita butuh duit. Tapi seringkali kebutuhan akan duit melampaui kebutuhan kita akan Tuhan. Jujur saja. Kita lebih sedih kalau nggak punya duit daripada sedih nggak punya Tuhan dalam hati kita. Tuhan bisa dicari, Om. Kalau uang angel dicari. Salah. Harusnya kita punya pemikiran, uang mudah dicari. Sing amin bung talus. Kenapa saudara sulit mencari uang? Kenapa? Karena saudara nggak cari Tuhan dulu. Gak ada yang amin ini. Firman Tuhan berkata, carilah kerajaan Allah dulu. Kita haus akan Tuhan dulu. Berkat rohani akan membuahkan berkat jasmani saudara. Jangan dibalik. Berkat jasmani kita itu hanya mengikuti berkat rohani saudara. Itu sebabnya saudara haus dulu sama Tuhan. Rindu dulu sama Tuhan. Jangan mengganti apapun dengan Tuhan. Ayat ini mengingatkan kita semua. Siapa yang cinta uang, tidak akan puas dengan uang. Siapa yang mencintai kekayaan, tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun iki sing ngomong dohol ya. Itu pendeta saudara, Alkitab yang bilang. Kalau di rekening saudara, dulu pengen di rekening gue isinya jutaan-jutaan gitu ya. Ya kan? Lalu ketika ada, saudara pengen tambah lagi nggak? Kapal bilang pengen. Lalu ketika mulai puluhan juta nih, dapat nih, mulai puluhan juta. Lalu kalau sudah dapat, pengen ratusan juta nggak? Pengen. Yang pengen cuma Janis doang, yang lainnya nggak ada yang pengen nih. Ketika saudara di rekening saudara mulai sudah puluhan juta, mulai ratusan juta, pengen nggak tambah lagi? Karena orang tidak akan puas dengan uang. Percayalah.
Percayalah. Yo, aku memang ngurung duit om, aku pengen duit. Saudara percayalah, uang tidak akan pernah memuaskan hati. Tidak akan pernah. Karena uang hanya sebuah alat untuk hidup. Kekayaan hanya sebuah alat untuk menjadi hidup. Dan dia, Alkitab berkata, dia sumber kehidupan itu. Alkitab berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Hanya Yesus. Dan saya rindu saudara mengubah konsep kehidupan saudara. Kalau hari-hari ini kita bangun pagi, sudah mulai hanya memikirkan pekerjaan, memikirkan apa yang harus saudara lakukan, harus diubah. Victorious Family harus punya mindset baru, bahwa yang harus aku cari yang pertama bukan uang, bukan jabatan, bukan hikmat. Saya ini paling suka hikmat. Jadi mendinom, dan tanya istri saya, isi negi politik, berita, Kompas, CNN, channel saya itu hampir semua begitu. Fox TV, Fox News, semuanya saya suka itu. Karena pengetahuan buat saya itu menyenangkan sekali. Mengetahui begitu banyak itu menyenangkan. Jadi melek moto Fox News, waduh ini beritanya di Amerika kayak apa nih? Berita Filipina kayak apa ini? Ini Kamboja sama Vietnam sedang apa ini? Vietnam sama Thailand seperti apa? Itu terus yang menjadi pikiran saya sejak kecil, sejak SD saya itu bacaannya sudah Tempo. Bapak-bapak tak tahu itu. Yang anak-anak muda nggak tahu itu Tempo. Tempe tahunya. Majalah Tempo itu zaman aku masih kecil itu sebuah majalah yang bonafit tentang politik dunia. Sejak kecil saya sudah tahu Bahrain itu seperti apa, Beirut seperti apa, Syria seperti apa. Dan itu memuaskan hati saya. Menurut saya waktu itu, rupa-rupanya itu tidak membuat sebuah kelegaan. Gak puas soalnya. Kalau saudara ini suka berita, saudara akan membanjiri pikiran saudara dengan begitu banyak pengetahuan. Ada baiknya. Tapi sekali lagi tidak akan pernah sama dengan ketika kita datang kepada Yesus. Tidak akan pernah sama. Ketika saya masih bersama dengan istri, merintis kehidupan di Jiwan, duit-duit 1.000 sawan ya Maya. Kenapa? Uangnya kecil yang ditato kecil. 1 bulan dapat uang 200.000 itu sudah senang sekali. Dulu tahun 2003-2004. Sekarang memang inflasi begitu ngeri ya. Tapi memang kebutuhan kita nggak akan dipuaskan dengan banyaknya uang yang kita punya. Dulu ketika saya masih belum apa-apa, lihat orang tampil di depan, jadi pimpinan gitu rasanya kayak apa ya. Tapi setelah menjadi pimpinan juga perasaannya juga begitu-begitu aja. Justru susah. Banyak sekali harus diputuskan, dipikirkan. Ini, masalah ini, yang sakit itu, aduh mumet. Tapi memang orang kadang-kadang tidak bisa puas dengan semua itu. Dan firman Tuhan berkata, kadang-kadang semua itu membuat kita menjadi lemah dan melelahkan. Yang mampu memberikan kepuasan, kelegaan sejati hanya Tuhan. Kalau saudara rindu makin dekat dengan Tuhan, mengalami Tuhan lebih dalam lagi, hidup dalam tuntunan Tuhan, maka saudara tidak boleh men-skip waktu-waktu bersama dengan Tuhan. Jika kerinduan hati Anda mengenal Tuhan lebih dekat, ada sebuah pertanda, berarti kasih karunia Tuhan sedang menarik kita. Amin. Jadi jangan biarkan kerinduan itu saudara biarkan. Ketika hatimu ingin memuji Tuhan, ketika Tuhan tuntun kita, ayo sembahyang. Itu
Kasih karunia Tuhan sedang narik-narik saudara. Kasih karunia Tuhan sedang narik-narik saudara untuk mengalami Tuhan, mengalami hal-hal yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Dan saya rindu kita, jika kerinduan hati kita adalah mengenal Tuhan lebih dekat, maka sebenarnya kasih kita kepada Tuhan sedang tumbuh. Kasih itu harus bertumbuh. Cinta itu harus tumbuh kepada Tuhan. Semakin saudara mengiring Tuhan, mengikut Tuhan, maka saudara punya hukum mengasihi. Itu hukum yang pertama yang Tuhan berikan kepada kita. Kasihilah Tuhan Allah dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Itu yang Tuhan inginkan. Kunci mencari Tuhan adalah menyediakan waktu. Kasih tahu kanan kiri saudara. Sediakan waktu. Sediakan waktu, ya. 1 jam saja kata Yesus. Sediakan waktu. Sebelum adang, ya, sebelum persiapan bisnis, sebelum ngapa-ngapain ibu-ibu, datang dulu sama Tuhan, sediakan waktu. Kalau harusnya adang jam 5, ya jam 4 bangun dulu. Duduk dulu sama Tuhan. Aku capek, ya. Badan ini seringkali menggandoli kita. Apa itu menggandoli? Menghambat kita datang kepada Tuhan. Sehingga kita punya alasan yang banyak sekali. Aku wis ngopeni anakku, pomene sing anake akeh ya. Aku wis capek, Om. Ketika kita datang kepada Tuhan, itu harga yang pantas untuk semua berkat yang ajaib, kelimpahan Tuhan yang dahsyat sepanjang hari. Sepanjang hari. Saudara bisa bertanya sama mami saya yang anak 10. Apa kekuatannya ngomong anak 10? Jawabannya pasti benisuk teko karo Gusti. Saudara ngomong anak loro wis lambene dadi 4. Ya. Ini anak 10. Gendong anak 10. Apa kekuatannya? Kekuatan kita terbatas, finansial kita terbatas, sama Bapak Ibu. Tapi ada satu pribadi yang tidak terbatas yang mampu mencukupkan semua itu. Namanya Tuhan. Jangan kecilkan Tuhan. Aku nek cari Tuhan kok oleh apa? No. Tuhan masih bisa buat mujizat sampai hari ini. Kita bisa ketemu siapa saja untuk membuka rezeki saudara. Kita bisa mengalami apa saja untuk mengalami berkat buat saudara. Saya pernah cerita bukan? Ada teman kami yang di Jakarta yang terima 2,8 miliar hanya gara-gara ikut ibadah. Ikut ibadah, dia nggak begitu kenal orang ini. Ikut ibadah, lalu ada seorang yang duduk di belakang, digerakkan hatinya, kasih berkat buat hamba Tuhan di depan ini. Jawel. Gereja Bapak butuh apa? Aku nggak butuh apa-apa. Ganggu aja ibadah. Dia marah mulai. Jawel lagi. Saya mau tanya, gereja Bapak bisa membuat proposal buat saya supaya kebutuhannya saya penuhi. Gereja kami tidak pernah bikin proposal. Sudah. Dia pulang sambil marah-marah. Pendeta sombong ya. Takone butuh apa? Malah padahal aku temene duit ini. Dia 3 hari nggak bisa tidur, Ustaz. Kelingan pendeta kuwi sing petita-petiti gak gelem mene duit. Dia datang kepada gembalanya. Om, pengerjamu kuwi lho. Jan gelak nih hati. Marah aku gak seturu. Lah napa? Lah kenapa? Aku disuruh Tuhan kasih berkat sama dia. 2,8 M. Nyoh, ini Om. Kasih sama dia.
Kok bisa begitu? Kok bisa begitu? Siapa yang bisa bikin begitu, Pak Ustaz? Tuhan. Kalau saudara juga eh, kesaksiannya Pendeta Rubin Adi ketika dia membangun gereja Tuhan di Bandung, nyaris sama. Sampai hari ini Tuhan bisa lakukan apa saja yang ingin melimpahkan berkatnya kepada saudara. Asal saudara sungguh-sungguh menyediakan waktu untuk dia. Berlutut di bawah kaki Tuhan. Ngomong sama Tuhan apa adanya. Seringkali kita skip waktu pagi kita dengan begitu banyak schedule yang sudah tertulis di sini. Kita sudah bikin kegiatan kita dan kita tidak sediakan waktu untuk Tuhan. Mari sediakan waktu untuk membaca Alkitab, saudara. Kalau orang belum Kristen saja, katanya Mbak Selvi tadi, belum Kristen saja, sudah setia baca Alkitab loh. Saudara yang Kristen, yo bacanya Kompas saya. Kompas nanti setelah kita baca Alkitab. Haleluya. Gereja tiap pagi baca satu pasal, paling tidak. Ya 10 menit lah baca Alkitab. Kenapa? Seperti yang saya katakan beberapa waktu yang lalu, firman itu kekuatan Allah, Injil itu kekuatan Allah. Kalau saudara baca Alkitab, saudara akan menyerap sesuatu yang ilahi itu memasuki hidup saudara. Apalagi ketika saudara dan saya berdoa, memohon kepada Tuhan, saudara menyembah kepada Tuhan. Yang menarik adalah kata menyembah Tuhan itu salah satunya dengan kata yadah. Ya, yadah itu melemparkan tangan ke atas sebenarnya secara harafiah. Tangannya diangkat ke atas. Ya, ini posisi yadah. Menyembah Tuhan. Menengadah kepada Tuhan. Jadi saudara pikir tangan diangkat itu apa toh? Ya itu salah satu ekspresi kita menyembah Tuhan. Dan Tuhan disukakan dengan ketika saudara menyembah Tuhan, mengangkat tangan kita ini. Tuhan pernah berkata kepada Musa, angkat tanganmu, angkat tongkat tinggi-tinggi. Sebenarnya Tuhan hanya ingin berkata kepada Musa, sepanjang peperangan yang dilakukan oleh Yosua, kamu harus puji Tuhan. Hanya bilang begitu. Ketika kita sepanjang hari-hari kita ini mengalami begitu banyak hal persoalan peperangan hidup, maka satu-satunya jalan yang akan membuat Tuhan bekerja adalah puji Tuhan, sembah Tuhan, memuliakan Tuhan. Mulut kita memuji Tuhan penuh dengan pujian. Itu kuncinya, sediakan waktu. Ingat ketika kita sedang menghadapi banyak pergumulan. Sediakan waktu untuk bersama dengan Tuhan. Kita ini nggak berdaya, tapi sumber daya kita adalah Tuhan. Kita lemah, tapi Dia sumber kekuatan kita. Kita memang hari-hari ini mungkin menghadapi begitu banyak persoalan-persoalan. Ini waktunya kita menyediakan waktu buat Tuhan. Makin setia, makin senang mengambil waktu baca firman, berdoa, menyembah Tuhan. 1 jam saja bersama dengan Dia. Maka kita akan mengalami kekuatan baru, mengalami hal-hal yang indah bersama dengan Tuhan. Seorang filsuf, seorang teolog Kristen berkata, Dallas Willard berkata, terburu-buru adalah musuh terbesar kehidupan rohani kita. Bukan terbiri-biri, tapi terburu-buru. Terburu-buru itu seringkali menjadi musuh kita. Kita punya schedule, Bapak Saudara. Ya. Mungkin kita harus punya schedule dalam setiap hari kita. Jam segini kita bangun. Karena jam segini kita harus masak, ibu-ibu misalnya. Kita harus berangkat kerja. Maka kita harus atur schedule kapan kita berlutut.
ketergesa-gesaan adalah musuh terbesar. Sehingga kita tidak menikmati Tuhan. Kadang-kadang saat kita menyembah Tuhan, izinkan Dia bekerja dalam hati kita. Sehingga kita berkata dalam hati kita, tangwis. Suwi. Ya kan? Di gereja itu kadang-kadang nek penyembahannya suwe langsung kita tergesa-gesa. Kita tuh nggak mengalir gitu aja sama Tuhan. Kita sering terburu-buru. Mau ngapain sih? Mau turu. Seringkali kita ini tidak sadar bahwa Tuhan tuh yang punya segala waktu. Dia Alfa dan Omega. Jadi mari sebagai anak-anak Tuhan, jangan terburu-buru dalam membangun sebuah hubungan dengan Tuhan. Bagi para pencari Tuhan, pencinta Tuhan, dimanapun berada, yang mereka lakukan, kompas batin mereka, sekali lagi, orientasinya selalu Tuhan. Kehadiran Tuhan, kehendak Tuhan, tujuan Tuhan. Jadi kalau hati kita ini dipenuhi dengan Tuhan, kompas batin kita ini bukan lagi kekayaan, bukan lagi kekuatan, bukan lagi kebijaksanaan atau hikmat, tapi Tuhan. Sekali lagi firman Tuhan akan digenapkan kepada saudara. Ketika saudara sungguh-sungguh mencari Tuhan, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ketika kompas hati kita itu sama Tuhan, kompas batin kita hanya kepada Tuhan, maka Tuhan akan tuntun kita dari pertolongan kepada pertolongan, dari anugerah kepada anugerah, dari segala kebetulan-kebetulan yang luar biasa terjadi dalam kehidupan kita. Karena kita mengutamakan Tuhan dan kebenarannya. Saya mau sedikit sharing buat saudara. Bamak Kabupaten Madiun di tahun ini adalah bagi banyak orang sial. Kenapa? Gak duit. Betul. Menurut banyak orang, jadi ketua yo sial tenan orang duit. Organisasi besar nggak punya duit, wah itu satu masalah itu. Masalah itu. Apa yang saudara tahu? Kami semua sepakat kalau ini pekerjaan Tuhan, Tuhan yang bekerja bersama-sama dengan kami. Dan apa yang terjadi sejak Januari tahun 2025, kita dari bulan ke bulan, kegiatan Bamak itu yang menelan puluhan juta rupiah, itu bisa kita adakan. Piye caranya? Selalu ada orang yang nyari kita. Yuk kita sama-sama kerjasama. Apa yang bisa saya lakukan? Kami akan mengadakan event ini. Wes, Bamak hanya sebagai fasilitator. Semua uang kami yang bayar. Bayangin. Kami berpikir kalau bukan Tuhan, tidak bisa ini terjadi. Para tua-tua, senior-senior hamba Tuhan di Kabupaten Madiun sampai geleng-geleng kepala. Luar biasa. Karena dulu 5 tahun yang lalu duitnya itu wakes, ratusan juta Bamak itu. Benar. Setiap 2 tahun sekali Bamak dapat berkat dari Pemda itu 150 juta. 150 juta. Tapi nggak ada kegiatannya. Bikin kegiatan repot, rewel malah. Tapi sekarang dana kita terbatas. Kas Bamak kita itu hanya 4 juta. Tapi tiap bulan bikin acara besar. Kemarin kita bikin acara 3 hari KKR. Dan mereka berkata, wes Bamak fasilitator saja. Semua biaya dari kami. Bapak Ibu Saudara, kalau kita kejar Tuhan, berkat kejar saudara. Siap dikejar berkat? Kejar Tuhan dulu. Kehadirannya, kehendaknya, tujuannya menjadi orientasi hidup kita. Kompas batin kita itu Tuhan. Bukan kekayaan, bukan juga uang, bukan juga ada hal yang lain. Kalau kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, maka Tuhan akan sungguh-sungguh memberkati saudara.
dalam segala situasi, saudara. Makanya pemazmur berkata, aku begitu haus akan Tuhan, seperti rusa yang rindu air sungai yang berair. Mari Bapak Ibu Saudara, kita menjadi pribadi yang merindukan Tuhan. Tanpa mengasihi Tuhan, maka kita akan mengalami kesulitan untuk mengenal Tuhan dengan benar. Kalau saudara mencintai Tuhan, silakan cari Dia. Amin. Amin katanya istri saya. Kalau nggak ngerti kelebate si dilut nanti bojoku mau ya. Kenapa? Dia yang kita cintai. Tapi karena sudah nggak cinta, ya kowe mulai nggak mulai karepmu. Ya kan begitu. Tapi karena cinta, yo digoleki. Kalau saudara mencintai Tuhan, saudara akan cari Dia terus. Kalau hatimu kompasnya sama Tuhan, kehendak Tuhan, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Yuk, pagi hari ini kita makin cari Tuhan. Saya undang main musik mempersiapkan diri. Kita sungguh-sungguh hati kita melekat sama Tuhan. Hari-hari ini mungkin kita terlena dengan mencari kekayaan, mencari kekuasaan, mencari banyak hikmat untuk memuaskan jiwa kita. Tapi ada satu pribadi yang mampu memuaskan hidup kita, hanya Tuhan. Saya rindu saudara makin melekat dengan Tuhan. Kita nyanyikan satu pujian, melekat dengan hatimu. Haleluya. Kita mohon anugerahnya. Mari pagi hari ini kesempatan yang baik. Kita datang kepada Tuhan. Kita mohon anugerahnya memenuhi hati kita, menuntun kita dari hari ke hari. Semua karena kemurahan-Mu. Amin. Semua karena kebaikan-Mu. Semuanya karena kasih sayang-Mu. Ku ada sebagaimana ku ada. Kau Yesus, kekasih jiwaku, menyenangkanmu setiap waktu, memuaskan hatimu, tujuan hidupku. Lekatkan hatiku Tuhan, lekatkan hatiku, melekat dengan hatimu. Tetapkanlah sejalan dengan firman-Mu. Tepatkan semua Tuhan, dapatkan semua yang ku buat, seperti yang Bapa mau. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Katakan sama-sama, semua. Amin. Semua. Mari kita bagi berdiri sama-sama. Semua karena kebaikan. Amin. Karena semuanya
karena kasih sayangku ada. Ada sebagaimana ku ada, Kau Yesus, amin, kekasih jiwaku, menyenangkanku setiap waktu, memuaskan hatimu Tuhan, hatiku tujuan hidupku. Amin, amin, dekatkan hatiku, melekat dengan hati, lekatkan hati kami, arahkan hati kami selalu kepada Engkau. Yesus, kami perlu Engkau selalu dengan firman. Oh, amin. Dapatkan semua yang ku buat, seperti yang Bapa mau. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Amin. Pagi ini secara serius Tuhan mengajak kita makin dekat dengan Dia. Dunia ini penuh dengan gelombang yang mematikan. Dunia ini penuh dengan bahaya yang tidak terprediksi. Dia panggil kita. Dia ingin mendekat kita lebih dekat lagi. Karena Dia ingin melindungi kita. Ingin masuk dalam anugerah Tuhan yang limpah Dia berikan kepada kita. Mari mendekatlah kepada Tuhan. Mendekatlah kepada Tuhan. Itu panggilan surgawi buat kita pagi hari ini. Dia ingin makin dekat dengan hatimu. Keterburu-buruan kita, kesibukan kita seringkali menyita banyak waktu kita. Mari ini menjadi doa kita semua pagi hari ini. Melekat dengan hati. Oh, amin, amin. Lekatkan hatimu, melekat dengan hatimu. Ini doa kami Tuhan. Sejalan dengan firman, lepaskan semua yang ku buat, seperti yang Bapa mau. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Lekatkan hatiku, lekatkan hatimu ya Tuhan.
haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Engkau sudah menyampaikan isi hatimu bagi kami ya Tuhan. Terima kasih untuk setiap teguran firman yang sudah sampai kepada hati kami, hidup kami pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kebanggaan kami adalah ketika kami memahami dan mengenal Engkau ya Tuhan. Kebanggaan kami adalah ketika kami dekat dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, ajar kami Tuhan terus menyediakan waktu untuk mencari Tuhan. Menyediakan waktu untuk merenungkan firman. Menyediakan waktu untuk bersujud di kaki Tuhan. Karena itu adalah kebanggaan kami ketika kami ada di hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk setiap teguran firman-Mu saat pagi hari ini. Mengajarkan kami bagi umat-Mu. Engkaulah yang terutama di dalam hidup kami ya Tuhan. Tidak ada yang lain. Kekuatan kebanggaan kami hanya Engkau Tuhan kami yang dahsyat. Raja di atas segala raja. Allah yang besar yang kami punyai. Allah yang sanggup melakukan mujizat sampai saat ini ya Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Engkau kekuatan kami ya Tuhan. Engkau yang akan terus memampukan kami melakukan setiap firman-Mu ya Tuhan. Memberkati hamba-Mu Bapak Gembala ya Tuhan. Yang sudah menyampaikan firman Tuhan, Kau berkati hamba-Mu dalam setiap yang dikerjakan, pelayanan yang dikerjakan, hikmat Tuhan menyertai hamba-Mu, penyertaan kuasa urapan Roh Kudus atas hamba-Mu senantiasa. Kami semua umat Tuhan diberkati dengan firman-Mu pagi hari ini Tuhan. Dan firman itu kami simpan di dalam hati kami. Biar bertumbuh ya Tuhan. Sehingga kami menjadi umat Tuhan yang terus mendekat melekat kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih mengucap syukur untuk firman-Mu. Kami mau Tuhan setiap hari-hari kami terus memahami Tuhan, mengenal Tuhan, mengerti isi hati-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ampuni kalau mungkin di hari-hari yang kemarin hidup kami kurang setia kepada Tuhan. Kami tidak mencari Tuhan dengan motivasi yang benar di hari-hari yang lalu Tuhan. Tetapi pagi hari ini kami sudah diingatkan dengan firman Tuhan. Kami harus mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh ya Tuhan. Dunia mungkin boleh goncang Tuhan. Tetapi kami punya Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang hebat. Tuhan yang sanggup memberkati setiap umat-Mu yang terus mencari Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Roh Kudus teruslah berkarya bagi umat-Mu di tempat ini. Menjadikan kami umat Tuhan yang suka mencari Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar pagi hari ini. Ini ucapan syukur kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kasih Tuhan. Waktu saya serahkan kepada penanggung jawab. Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan sungguh luar biasa memberkati kita pada hari ini. Saya akan membacakan warta gereja untuk sepekan kegiatan gereja selama 1 minggu ke depan. Dukung dalam doa untuk pembelian tanah dan pembangunan gereja. Percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Allah kita. Amin. Tuhan kita berkuasa melakukan perkara yang besar. Amin. Doa pagi Senin sampai Sabtu jam 4:30 pagi di gereja di bagian bawah di lantai bawah. Selasa 12 Agustus 2025 ada latihan musik sekolah minggu untuk anak-anak sekolah minggu. Ada latihan musik di gereja jam 5 sore. Hari Kamis 14 Agustus 2025 ibadah doa puasa jam 7 malam. Yang melayani WA-nya Ibu Erlin, singernya Ibu Woriani dan Ibu Yayu, multimedia dari Valen, didampingi dengan Pak Putri. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Ibu Gembala. Sabtu 16 Agustus 2025 ada doa dan latihan pelayanan Tuhan di gereja jam 7 malam. Hari Minggu udah 17 Agustus ya Bapak Ibu Saudara, hari kemerdekaan ini ya.
Nah, mari bersama-sama berdoa di tempat ini untuk bangsa dan negara kita tercinta. Hari Minggu 17 Agustus 2025 dari Badan Raya jam 7 pagi. Bertugas menanggung jawabnya Ibu Tuti, WA-nya Saudari Rahel, Tante Rahel, singernya Mbak Nisa dan Mbak Putri, Mbak Putri lagi. Kolektannya Bapak Nilo dan Ibu Puput, multimedia Saudara Michael, Aser Bapak Janis dan Ibu Yayu. Setelah ibadah raya ada sekolah minggu Samuel. Habis ibadah raya ini nanti ada sekolah minggu. Terima kasih atas persembahan Bapak Ibu Saudara untuk pekerjaan Tuhan, baik yang dimasukkan di kotak persembahan yang ada di depan maupun yang via rekening gereja. Saya selaku penanggung jawab ibadah dan gembala sidang di tempat ini mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun di bulan Agustus di minggu ini. Mbak Putri sama Mas Josi, selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Kiranya berkat-berkat terbaik selalu menyertai. Haleluya. Terima kasih untuk para pelayan-pelayan Tuhan yang sudah ambil bagian pada ibadah raya pagi hari ini. Terima kasih Bapak Gembala, terima kasih Mbak Sevi, juga singa-singa semua tim PAW yang luar biasa, Aser, juga terima kasih multimedia semuanya. Tuhan Yesus yang memberkati berlimpah-limpah. Terus dukung, terus berdoa untuk saudara-saudara kita ya Bapak Ibu Saudara yang saat ini mungkin sakit, lemah, karena minggu-minggu ini banyak yang sakit. Kiranya kita terus berdoa untuk mereka, ya semuanya sehat kuat kembali, kita bisa bersama-sama di tempat ini untuk bersukacita memuji menyembah Tuhan. Haleluya. Saya undang bangkit berdiri, kita mau membaca deklarasi iman kita. Haleluya. 1, 2, 3. Oleh anugerahnya kami bersyukur kepada Bapa di surga atas keselamatan kami, oleh kematian, kebangkitan, dan kenaikan Yesus Kristus, sehingga kami menjadi anak-anak kerajaan, yang olehnya kami menerima hak dan warisan dalam kerajaan Allah. Dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kami menyatakan, Yesus Kristus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat yang memberikan kehidupan kekal. Kami berakar dalam kasih, bertumbuh ke arah Kristus, dan berkelimpahan dalam buah-buah Roh Kudus dan kebenaran firman Tuhan. Kami adalah pemenang atas setiap masalah dan pergumulan. Kami diberkati dalam hikmat dan kebajikan. Kami berkelimpahan dalam keuangan dan menjadi berkat. Kami selalu beruntung dan apa yang kami kerjakan selalu berhasil. Kami selalu sehat, kuat, selamat, bahagia, panjang umur, menikmati berkat. Roh Tuhan yang di dalam kami jauh lebih besar dari segala roh jahat, sihir dan kutuk, sehingga kami selalu menang dan mengalahkan kuasa kegelapan. Kami selalu menjadi saksi Kristus dalam kuasa Roh Kudus bagi orang-orang di sekitar kami. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Haleluya. Kita mau tutup ibadah ini. Kita angkat pujian. Berkat-Mu curahkan. Berkat-Mu curahkan. Berkat-Mu curahkan. Sure.
sakit hari-hari ini, Tuhan, mohon kemurahan-Mu, anugerah-Mu, tangan-Mu Tuhan yang ajaib tertumpang atas mereka sehingga mereka dipulihkan, mereka sehat kembali, sehingga mereka bisa bersama-sama dengan kami di hari-hari yang akan datang untuk memuji Tuhan, untuk mengalami anugerah Tuhan, untuk mengalami Tuhan. Mari kasih Tuhan kita mengucap syukur, terima berkat-Nya. Kiranya berkat Bapa yang ajaib turun kepada Engkau, menaungi hidupmu, menopangmu dengan cara yang dahsyat luar biasa. Kasih sayang, damai sejahtera Kristus terus menaungi hati dan hidup. Penyertaan Roh Kudus yang membawamu melakukan mujizat demi nama Yesus. Penyertaan Roh Kudus yang terus membawamu dari kemenangan kepada kemenangan. Penyertaan Roh Kudus yang terus menuntun langkahmu menjadi berkat dan diberkati Tuhan luar biasa. Dalam anugerah sempurna di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang percaya hidupnya limpah berkat Tuhan pagi hari ini sama-sama berkata amin.